dan kita sadar bahwasanya manusia terbagi menjadi dua, sebagian beriman, sebagian kufur. Ya alhamdulillah, kita tergolong hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada keimanan rukun iman dalam Islam yang lainnya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah, pangkalnya, puncaknya iman kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa banyak mengingatnya. Karena dengan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini, maka insyaallah Allah juga akan memberikan rahmatnya untuk tetap beriman kepada rukun-rukun yang lainnya. Dengan apa? Dengan selalu berzikir dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam hati kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir bermacam-macam, mungkin dengan baca Al-Qur'annya, dengan baca sholawatnya, dengan baca tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, hasbalah, kalimat-kalimat thayyibah atau asmaul husna, semua itu tidak lain dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan, memuliakan, menetapkan bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita yang mempunyai nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang indah 99. Bahkan dalam riwayat lainnya juga ada tambahan nama saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, kalau Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimuliakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dimuliakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rajin beribadah. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan apa? Dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Dengan apa? Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki yaitu 1 Muharram. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita muliakan? Saudara, Allah Subhanahu wa taala tentu adalah peningkatkan amal ibadah, amal soleh. Salat dengan berjamaah yang 5 waktu, dan salat-salat sunnah-sunnah lainnya kita hidupkan yang bermacam-macam. Ada yang hukumnya muakkad, ada yang hukumnya ghairu muakkad. Yang penting adalah istiqomah, ikhlas, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan rahmat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan selalu memberikan taufik dan hidayah. Semoga amin amin ya rabbal alamin. Nah, di bulan Muharram ini juga ada keistimewaan khususnya. Di antaranya apa? Yaitu puasa sunnah. Karena puasa itu adalah termasuk ibadah istimewa. Asyamu li wa ana azbi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah, hadir Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini adalah termasuk ibadah yang istimewa, yang langsung untukku disebut. Untukku artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mendapat perhatian khusus orang-orang yang ahli puasa ya. Kalau puasa wajib jelas di bulan Ramadan, puasa wajib jelas yang nadarnya adalah nadar yang disyariatkan, yang diperbolehkan, menjadi wajib dan harus
lakukan. Yang punya hutang, segeralah untuk membayarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara Allah Subhanahu wa taala, karena keistimewaan puasa juga diantaranya puasa disandingkan dengan Al-Qur'an yang akan memberikan yaitu syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah, dan juga pada orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, ahli yang mengkaji Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mendakwakan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran, nanti di hari kemudian, hari kiamat, hari pembalasan, Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada yang ahli membacanya, yang menghafalnya, yang mengkajinya, yang mendakwakannya, yang mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Puasa berapa hari? Silakan mau puasa. Tanggal 1 Muharram, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan, boleh hadirin. Bulan mulia. Puasa adalah ibadah saudara Allah semua. Ibadah istimewa karena Allah. Atau saya nanti mau puasa Asyura saja, boleh. Saya mau puasa sebelumnya juga 9, boleh. Saya mau puasa dengan sesudah tanggal 10, 11, boleh. 9, 10, 11, silakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah puasa itu termasuk amal ibadah yang istimewa, amal soleh? Bapak-bapak Allah Subhanahu. Dan jangan lupa Allah akan membalas lain, pahalanya lain dengan bulan-bulan yang lain selain juga bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan yang apa ini yang dimuliakan juga seperti bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saudaraku yang bukan Allah semua, tapi jangan lupa saudaraku, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat apa kedoliman di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud sekali, siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mencaci, yang memaki, yang memecah belah, yang merendahkan orang lain, yang menyakiti, yang mengadu domba, naudzubillah min dzalik, dosanya besar saudaraku. Hentikan saudaraku kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan dosa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kepada kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertaubat, yang bertakwa, yang berakhlak mulia, dengan tidak melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan yang dimuliakan termasuk bulan Muharram ini, dan memperbanyak amal ibadah, amal soleh. Amin amin ya robbal